Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin menyambung apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu dengan tema yang sama, lebih afdol Yesus kembali ke surga. Kita buka ayatnya dulu di dalam Yohanes 16. Saya ingin baca mulai dari ayat 5 dan 7. Saya undang Bapak Ibu, kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku beri kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang berkata kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hari ini juga saja. Namun yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, pengikut itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutusnya. Sampai ayat 7 saja ya. Oke. Ulangi lagi ayat 7. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, pengikut itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah kami boleh hadir kembali. Dalam nuansa ibadah kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan memperingati hari ini 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan terangkat ke surga. Terima kasih Bapa, kami tetap bersyukur sekalipun secara jasmani kami tidak menyaksikan keterangkatan Yesus ke surga, tapi kami percayakan firman Tuhan karena dahsyatnya janji-janji-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca ini ayat 7 menjadi tema kita. Sehingga tema kita ini masih seperti tema minggu lalu, yaitu adalah lebih afdol Yesus kembali ke surga. Kenapa? Karena selama Yesus menyertai mereka selama 3,5 tahun, kita sudah tahu ada banyak keterbatasan. Ada banyak keterbatasan. Contohnya, contohnya, Maria Marta masih tetap harus menunggu Yesus datang, walaupun sudah kirim berita, ya kan? Yang engkau kasihi sakit, segeralah datang. Betul? Maria dan Marta masih harus menunggu karena Yesus berada di tempat lain. Itu salah satu contoh. Contoh kedua, ya, ketika Sakeus ingin melihat Yesus, dia harus lari-lari naik ke atas pohon, ya, karena banyak orang menghalangi. Cukuplah 2 contoh, tapi masih banyak. Apalagi lanjutan daripada Maria dan Marta untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudaranya Maria dan Marta harus berdiri menunggu bagaimana Yesus berdoa dulu ke Bapaknya, kemudian memerintahkan Lazarus untuk bangkit. Semua itu adalah yang kita lihat secara nyata ketika Yesus berada di atas muka bumi. Nah, waktu Yesus mengatakan, aku meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong kepadamu yang akan menyertai engkau. Ya, ini tidak beda dengan waktu Musa masih di atas muka bumi. Musa katakan begini, jangan suruh kami berangkat Tuhan kalau engkau tidak menyertai kami. Jadi Musa nunggu Tuhan memberikan jawaban
Oke, aku menyertai engkau. Ada kan nyanyi lagunya? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuh, bila engkau tidak beserta aku tidak mau jalan. Memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dan kemarin saya sudah sampaikan salah satu ayat yang menjadi jelas dan nyata dalam Matius pasal 18 ayat 20. Bila 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, ini tidak akan valid, tidak akan terjadi kalau Yesus masih ada di atas muka bumi. Karena tempatnya berbeda, ya. Kebutuhan itu segera dan ingin terpenuhi, sementara tempat berbeda. Tapi ketika Yesus mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi ke surga, aku pergi. Ini menjadi nyata. Sebab apa? Kita lihat. Sebelum dia yang berkata demikian, dia sudah katakan dulu, aku meminta kepada Bapa supaya ia mengirimkan seorang penolong yang lain, yang akan menyertai engkau. Ya. Ketika dia katakan akan menyertai engkau, ya, coba buka ayatnya supaya saya baca, jangan ada kalimat dan kata-kata yang tertinggal. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 17. 16 dulu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika ayat ini disampaikan bahwa Dia meminta untuk menyertai kita, ini tidak lain dan tidak beda dengan waktu Musa masih di atas muka bumi. Untuk meminta penyertaan Tuhan dia harus menunggu. Tadi saya katakan, ya, Maria dan Marta harus menunggu kehadiran Yesus untuk bisa melihat saudaranya dibangkitkan. Tetapi ketika kita masuk ke ayat yang berikutnya, ini beda. Ya. Ayat berikutnya dikatakan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah yang berbeda. Inilah yang menjadi manfaat yang lebih abdol kalau Yesus pergi. Setelah Yesus terangkat ke surga, dia memerintahkan supaya semua murid-murid dia menanti apa yang dijanjikan. Dan ternyata janjinya itu memang terjadi. Janjinya terjadi. Janjinya terjadi. Nah, kita harus mengetahui bahwa semua janji-janji Tuhan itu tidak ada yang gagal. Oleh sebab itu, kalau nanti malam kita berkumpul, bertemu, kita harus yakin. Jangan dengar kata orang karena kita hidup bukan atas pendapat orang, tapi kita hidup atas apa yang firman Tuhan katakan. Pendapat orang ada yang mengatakan gini, tak usah lagi nunggu seperti orang GPDI, nunggu-nunggu kan Roh Kudus sudah turun. Yerusalemmu dan Yerusalemku di mana? Di sini. Kalau dulu Yesus katakan jangan kau tinggalkan Yerusalem, malam ini, hari ini, kita tidak akan tinggalkan. Dalam momentum Yesus terangkat ke surga, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, ya, ketika dia memberkati mereka, dia terangkat ke surga dan disaksikan oleh mereka semua. Tapi Yesus sebelumnya mengatakan, kamu harus tinggal di kota di mana kamu tinggal. Malam hari ini saya rindukan sebanyak ini yang hadir, sebanyak ini yang datang mencari kepenuhan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu mari kita menjelajahi firman Tuhan, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan lebih abdol atau lebih bermanfaat, lebih berguna. Ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia memiliki keterbatasan karena dia belum mengatasi dimensi ruang. Muridnya mungkin
sedang berlayar di atas danau tidak akan bisa dihadiri oleh Tuhan Yesus karena Yesus sedang berdoa di atas bukit. Mereka jadi khawatir, penuh dengan kepanikan dan lain sebagainya. Nah, Yesus datang baru teratasi masalah itu. Ya. Tapi ketika dikatakan bahwa penolong yang bersifat menghibur, penghibur itu datang, dia bukan hanya menyertai tapi akan tinggal di dalam. Kata tinggal di dalam inilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa, yang akan mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Ketika Maria dikunjungi malaikat Gabriel, dia berkata, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberikan dia nama Yesus. Maria berkata, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tapi firman Tuhan katakan di dalam Lukas ya, pasal 2, pasal 1 ayat 30, di sana mulai kita baca. Jelas, sangat jelas. Roh Kudus akan menaungkan. Artinya apa? Roh Kudus yang akan berada di dalam rahim Maria. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam rahim Maria, mengalami transformasi. Maria adalah seorang perawan yang belum bersuami. Tapi ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup dia, mengalami perubahan bentuk. Dia hamil, mulai mengalami perubahan bentuk. Ketika transformasi itu saya cari makna yang lebih banyak lagi, ternyata tidak hanya sekedar mengalami perubahan bentuk, tapi perubahan sifat juga. Kita semua sudah tahu, baik saya sudah jelaskan dalam rayuan gabungan Sion dan Betani maupun kemarin rayuan AKP. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi supaya saya bisa lebih menanjak lagi. Bagi Bapak Ibu yang tidak hadir di layar, ya saya mau bilang apa? Ya, tapi hari ini saya mau menjelaskan bahwa transformasi yang dialami oleh murid-muridnya, salah satu contoh saya mau sebutkan transformasi yang dialami oleh Paulus. Paulus adalah satu pribadi yang benci pengikut Kristus, yang belum disebut orang Kristus tapi pengikut Kristus. Tapi setelah dia mengalami transformasi, bukan dia membenci, tapi dia menyayangi mereka, mengasihi mereka, sampai dia katakan begini, aku menggenapkan apa yang belum Yesus genapkan bagi jemaat. Luar biasa. Saya dalam hati pikir, Yesus mengalami campur sampai 39 kali. Waktu dia di dalam prosesi pengadilan, sampai ke taman Jordan. Apakah Paulus dicampur lebih dari itu? Ternyata bukan itu, tidak sama. Tapi kerap kali dalam mengasihi jemaat, membangun jemaat, ya, menyelamatkan jemaat, dia harus mengalami berbagai kesulitan, karang kapal. Bahkan pernah dia diturunkan dari tembok di dalam keranjang, diturunkan waktu itu karena mau dibunuh oleh umat-umat orang Yahudi. Sedemikian parahnya dia mengalami semua itu, tapi semua itu karena dia mengasihi orang-orang yang mencintai Tuhan, yang percaya pada Tuhan. Itulah transformasi dia. Nah, sebelum saya lanjutkan transformasi itu, saya ingin mengatakan dulu bahwa dahsyatnya Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita, yang dimaksudkan dengan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-17, akan menyertai dan tinggal dalam kita. Nah, sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada di atas muka bumi dari awal penciptaan manusia. Ya, kita baca dulu ayatnya. Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Garis bawahi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Ketika dikatakan roh Allah melayang-layang, itu pengertiannya seperti seekor induk ayam berada di atas telur sedang mengerami telur. Dalam bahasa Inggrisnya hovering, mengerami, dalam rangka supaya telur-telur itu menetas menjadi anak-anak ayam. Roh Allah melayang-layang di atas muka bumi. Nah, Yeremia oleh ilham Roh Kudus menjelaskan tentang kondisi gelap gulita dan kosong. Coba kita buka dalam Yeremia pasal 4 ayat 23. Ini yang Yeremia tulis oleh ilham Roh Kudus. Aku, kata Yeremia, melihat kepada bumi, ternyata campur bau dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Nah, ini adalah terjemahan lama. Saya coba membaca terjemahan baru, lebih menggigit. Saya coba baca lewat Alkitab yang saya miliki di dalam Yeremia pasal 4 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melihat bumi ternyata belum berbentuk dan kacau balau, dan melihat langit tidak ada terangnya. Dalam bahasa aslinya kacau balau itu ditulis dalam bahasa Ibrani chaos. Kita tahu chaos, kacau balau. Tidak ada berbentuk, tidak ada aturan. Nah, Roh Kudus, Roh Allah hadir, hovering, melayang-layang di atas benda-benda yang tidak beraturan. Tidak menunggu supaya ini teratur dulu, baru Roh Kudus berkarya. Tidak menunggu yang kosong ini berisi dulu, supaya Roh Allah bekerja. Tidak. Ternyata Roh Allah sudah bekerja. Dari yang tidak ada, seperti yang diungkapkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4, yang tidak ada menjadi ada. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan menunggu Anda sampai kudus, suci, baru Roh Kudus datang dalam hidupmu untuk membenahi. Enggak. Jadi malam ini jangan ada yang mengatakan, aduh, aku selama ini sudah berdosa, hidupku kosong, hancur, tidak ada artinya. Tunggulah kalau aku nanti lebih kudus, lebih suci, lebih sering aku ke gereja, aku baru ke gereja untuk cari Roh Kudus. No, tidak. Coba lihat ini. Roh Kudus tidak menunggu apa yang kacau balau, chaos, tidak berbentuk dan tidak berwujud. Tunggu sampai semua beres, semua tertata bagus baru Roh Kudus bekerja. Tidak. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau dalam hati Bapak Ibu, dalam kehidupan Bapak Ibu sedang bermasalah, sedang kacau, kosong, hampa, seperti orang mau putus asa, itu ruangan yang dicari oleh Roh Kudus. Semakin besar kekosongan dalam hidupmu, semakin besar kemungkinan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Jadi saya tidak tahu. Lihat wajah semua senyum, tapi di dalam penuh dengan kekosongan, batin yang penuh membara, rasanya hidup tidak ada berarti, semuanya tidak ada berarti. Amburadul, kacau balau, chaos malam ini hadir. Karena karya Roh Kudus yang pertama yang kita lihat bukan luar biasa. Saya kalau tanya sama Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sepaham dengan saya. Sekalipun Bapak Ibu tutup mata, coba 1 jam merenungkan bagaimana bentuk yang kosong ini, bagaimana bentuk yang chaos, kacau balau ini, yang tidak ada, tidak berbentuk, ya semua kacau balau. Saya rasa saya juga, mungkin Bapak Ibu juga sepaham dengan saya. Tidak bisa walaupun 1 jam kita tutup mata, coba membayangkan, tidak mengerti bagaimana. Sama seperti Bapak Ibu tidak memahami bagaimana kekacauan dalam hidupku ini kok bisa sampai seperti ini. Kemana pelarianku? Tidak tahu. Tapi malam ini ketika Bapak Ibu mau hadir, Anda yang penuh dengan kekosongan, penuh dengan masalah, penuh dengan kekacau balau, Tuhan justru mencari. Semakin besar ruangan yang kosong, semakin besar Tuhan ingin datang untuk mengisi.
dalam hidup. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan nanti kita akan lihat setelah Roh Kudus berkarya mengisi hidup kita, karena firman Tuhan katakan dia akan tinggal di dalam kamu. Kamu itu tunggal Bapak Ibu, bukan jamak. Memang waktu Yesus katakan begitu di hadapan murid-murid yang berjumlah 12 murid. Satu lagi belum mengkhianati Yesus. Berjumlah 12 murid. Mungkin dicampur dengan murid-murid yang lain. Ingat Bapak Ibu, murid Yesus ring 1 12, ring 2 70. Ingat dalam Lukas pasal yang ke-10, Yesus menyuruh 70 murid berdua-dua pergi menginjil. Mungkin di atas 70 orang. Jadi Yesus katakan dalam bahasa yang ditulis dengan bahasa Yunani, kata kamu bukan jamak tetapi tunggal. Oleh sebab itu malam ini Roh Tuhan seperti apa yang diungkapkan di dalam Tawarik 2 Tawarik 16 ayat 9. Roh Allah mengitari bumi untuk mencari hati yang bersungguh-sungguh, karena dia mau tinggal dalam bumi. Ini adalah janji Yesus. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita memperingati Yesus terangkat ke surga. Janjinya pasti tergenapi dan memang sudah tergenapi. Sekarang bagi kita yang belum tergenapi, itulah saatnya kita datang untuk mencari. Ya, jangan hiraukan apa kata orang. Saya ingin Bapak Ibu membaca dulu satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 13. Saya ingin kita sama-sama memahami makna daripada ayat ini yang Yesus katakan, supaya kita tidak hilang. Sepertinya kita terbabit, terhilang oleh karena menerima pendapat-pendapat orang. Untuk apa ditunggu lagi Roh Kudus? Karena Roh Kudus sudah turun, bukan? Itu kata orang. Tapi firman Tuhan ini jelas mengatakan, jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, iya, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Malam hari ini tugasmu, responmu untuk meminta. Saya katakan tadi, Roh Kudus tidak menunggu semua tertata baik, tidak menunggu yang kosong dipenuhi baru Roh Kudus berkarya. Tidak. Roh Kudus inisiatifnya sangat-sangat luar biasa. Dia berinisiatif datang untuk membenahi semua. Jadi pastikan dirimu, pastikan hatimu merindukan dia. Nah, kita lihat transformasi yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka terima Roh Kudus. Saya katakan, pertama-tama saya ambil contoh adalah Paulus. Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, coba kita buka, dia katakan begini, supaya kita tahu jelas transformasi itu bagaimana. Firman Tuhan katakan begini, saya akan baca. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dia katakan, lihatlah memang aku hidup ini. Aku pakai baju, pakai pakaian, tapi di dalam aku adalah hidup Kristus yang hidup. Saya katakan tadi, kalau ayat 16, para Parakletos yang akan dikirim Yesus akan menyertai kita. Kalau hanya sampai setakat ini saja, saya pakai istilah orang dia, sampai setakat ini saja, maka kita akan seperti Sakeus. Untuk mencari Yesus kita harus lari ke atas pohon. Mungkin orang harus lari dari jalan sana, lari ke sini untuk naik tangga mencari Yesus kalau Yesus ada di sini. Tapi Paulus katakan, dia tinggal dalam aku. Bayangkan, seandainya ayat 17 tidak ada. Berani nggak Petrus mengatakan, lihat padaku, uang, emas, dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku, itu yang kuberikan kepadamu. Apa yang ada pada dia? Roh yang dia terima dari loteng Yerusalem. Itulah namanya transformasi, perubahan bentuk dari tadi yang saya katakan Maria dari kondisi
tubuh sebagai seorang wanita yang belum hamil dengan beda dengan tubuh yang sudah hamil. Perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan karakter. Petrus adalah pribadi yang pengecut, takut, malu, sentimental. Orangnya adalah, kalau mau saya katakan, pemarah. Petrus itu pemarah. Mungkin sama seperti saya, pemarah juga. Untung istri saya sabar. Jangan dulu kalian ketawa. Di rumah siapa yang pemarah? Yang ketawa itu sama seperti saya. Ya. Tapi ketika Petrus telah dipenuhi dengan Roh Kudus, coba lihat perubahannya sedemikian dahsyat. Waktu lebih dari 3.000 orang di bawah loteng Yerusalem sedang chaos, sedang kacau. Mereka mengatakan, apa sih yang terjadi di atas loteng itu? Kok mereka pakai bahasa kita, kata orang Arab? Tapi kata orang Mesopotamia, enggak, bukan dia. Tapi bahasa aku, ada 16 bahasa. Mereka kacau. Mereka yang berkata di bawah itu mungkin saling ada rasa rasnya begitu tinggi. Oh no, dia bahasa saya, bukan bahasa kamu. Chaos. Tetapi karena ada roh yang disebut di dalam ayat 18, saya baca ulang. Yohanes pasal 14 ayat 18. Saya baca ulang supaya kita tidak gagal paham. Oh, bukan 18, 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau ayat 16 tadi, saya mau ambil kata penghibur. Tadi kita sudah baca ayatnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Mungkin di dalam Yohanes pasal 15 26. Tapi oke, nggak apa-apa. Itu sudah ada di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Nah, kalau penghibur datang, bukan hanya penghibur datang, tapi karena penghibur itu, roh penghibur itu ada di dalam hidup dia. Maka dia ambil inisiatif di dalam kekacauan itu. Dia berdiri, dia katakan, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Yerusalem, kami ini tidak mabuk seperti sang kamu. Hari baru jam 9 pagi. Tetapi inilah yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Mengapa dia ingat? Karena Roh Kudus sudah jelas mengatakan, apabila Roh itu datang, dia akan mengajar kamu dan mengingatkan kamu semua. Yohanes 14 ayat 20. Itu jelas. Dia menghibur. Dia memberikan satu penghiburan kepada orang-orang itu sampai mereka semuanya setelah mendengar kata-kata penghiburan, hati mereka tersayat-sayat. Akhirnya apa? Menyerahkan diri untuk dibaptis. Itulah dia, penghibur. Saya merindukan Bapak Ibu yang memiliki Roh Kudus menjadi penghibur, mengayomi satu dengan yang lain, supaya tidak ada perpecahan di dalam jemaat GPDB tadi. Si A ngomong begini, si B ngomong begini, nanti yang lain, oh enggak. Semalam saya sudah jelaskan, nggak perlu saya ulangi lagi supaya yang dengar sudah paham. Dan pada pagi hari ini saya ingin melihat satu aspek lagi. Coba kita buka dulu ya ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39, 37, 38 dan 39. Yohanes pasal yang ke-7 kalau tidak salah ya, ayat 37, 38 dan 39. Saya baca. Pada hari terakhir yaitu puncak perayaan itu, ini adalah perayaan Pondok Daun.
Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Hari ini kita memperingati Yesus dimuliakan terangkat di surga. Roh itu pasti datang. Nah, ketika dikatakan bahwa barang siapa yang haus, saya menggali dari segi bahasa. Haus di sini berarti keinginan yang sungguh-sungguh. Barang siapa yang sungguh-sungguh menginginkan, maka dari dalamnya akan mengalir aliran air kehidupan. Saya kasih gambaran begini. Saya berterima kasih karena kemarin saya mencari itu, ada seseorang ibu yang memberikan kepada saya. Bapak Ibu coba lihat. Ini saya katakanlah ini seperti manusia. Oke? Tapi kalau ini saya siram, sayang ini rasanya. Tapi saya cari pengganti dengan bahan yang sama. Tapi kira-kira Bapak Ibu gambarnya seperti itu. Ya, ini dia. Barang siapa yang haus, katakan ini misalnya, boleh ya pakai nama yang haus. Yang haus sekali adalah April. Contoh. Amin ya, haus dia. Ini dia, haus dia. Barang siapa haus datang kepadaku, minum. Ini dia. Minum. Terus saja dia. Tiap hari dia datang. Minum. Ya, sudah lihat semua? Barang siapa haus datang padaku dan minum. Ini pribadi yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu lihat ke sini. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kalau dipres, yang keluar apa? Air kan? Tadi air itu gambaran apa? Roh Kudus. Kalau dipres, yang keluar apa? Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, jangankan disinggung, dicaci maki pun yang keluar Roh Kudus. Tapi kalau orang yang penuh Roh Kudus, baru sebut namanya aja. Kurang aja, namaku disebut-sebut sama dia. Ada apa dia? Ada ibu dia. Padahal belum tentu dia ngomong dia. Lewatlah seorang ibu yang dua ibu kan. Padahal belum tentu ngomong tentang dia. Jangan bergaul sama ibu itu. Cuma mau memperguncingan orang saja. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, semakin dipres, semakin keluar sifat-sifat Roh Kudus. Semakin dipres, semakin keluar. Apakah Bapak Ibu tidak ingin hal seperti itu terjadi dalam hidupmu? Ya. Istri-istri semakin dipres sama suami, semakin melunak, semakin. Karena firman Tuhan katakan, istri-istri nggak perlu banyak ngomong. Dari sikapnya saja dia bisa menentukan suami. Baca itu di dalam 1 Petrus pasal 3. Mengapa terjadi banyak perceraian? Sekarang lebih galak istri-istri daripada suami-suami. Betul. Ya. Halo, kok diam? Apalagi kalau istri-istrinya itu bisa dapat gaji lebih tinggi dari suami. Wah, luar biasa. Tapi puji Tuhannya di sini tidak ada yang seperti itu. Ya kan? Puji Tuhan di sini tidak ada, sana sini mungkin ada. Anda ingin hidup dipenuhi Roh Kudus, datang dengan satu kerinduan yang sangat mendalam. Semakin Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Anda mengalami masalah hidup, kesulitan hidup, masalah demi masalah datang, semakin Anda dipres, semakin roh itu keluar. Semakin Anda dipres, semakin roh itu keluar. Harusnya hidup kita ini seperti spon ini. Datang kepada Dia, kita akan rindu haus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita apa? Supaya kita hidup dipimpin oleh Roh.
Coba buka dulu. Perbedaan orang yang dipimpin dengan roh dan tidak. Galatia pasal 5 ayat 16 coba kita baca. Saya ingin kita sama-sama baca Galatia pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Kita ulang. Galatia pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Pilihannya sama kita. Ini wadah seperti tadi spot tadi. Anda mau mengisi itu dengan air kehidupan atau Anda mau mengisinya dengan air got? Saya rasa Anda tidak mau isi dengan air got. Air got yang Anda isi, maka akan keluar air got. Kotor, bau, busuk dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda haus datang kepada Tuhan, Anda rindu hidup Anda dipenuhi Roh Kudus, maka ketika Anda dipres, dimarah, Anda akan keluar, Roh Kudusnya akan keluar. Kalau mungkin masih ada Bapak Ibu sini yang mobilnya diselip langsung maki, keluar nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Kalau di gereja nampaknya alihnya minta ampun, baru keluar dari gereja, di simpang sana disalib. Matamu kemana? Tuh. Kalau Anda dan saya mau dipenuhi Roh Kudus, maka Roh itu akan menjadi apa maksud daripada di dalammu? Maksud di dalammu supaya kita menempatkan dia menjadi leader. Bila engkau hidup dalam Roh, menjadi leader Roh itu, maka engkau tidak akan hidup oleh kedagingan. Kedagingan maksudnya manusia lama. Oleh sebab itu, mari saya berjanji bahwa nanti hari ini akan saya tuntaskan keabdolan Yesus pergi. Tapi ini baru satu ayat yang saya bahas. Baru ayat pasal 14 ayat 17 digabung dengan Yohanes pasal 7 ayat 3 itu 7 sampai 9. Belum lagi yang lain. Ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Tapi mari buka hatimu. Buka hatimu selebar-lebarnya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu Roh-Mu. Aku rindu Engkau memenuhi aku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Roh Kudus menyembah-Mu. Coba nyanyi dulu, saya nggak begitu hafal. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya sungguh-sungguh menjadi kerinduan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar lip service, tapi benar dari dalam hati. Anda ingin mengalami transformasi, karena hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan kita.
Dan dia tidak pernah menunggu. Dia berinisiatif untuk datang. Walaupun Anda dalam keadaan kosong, walaupun Anda dalam keadaan kacau balau, mungkin masalahmu, mungkin problem-problemmu, mungkin hubunganmu, suami istri, mungkin kekacauan rumah tangga, datang. Mungkin sakit penyakit, datang. Karena dia mau memulih hidup. Kalau roh itu ada dalam tanganmu, dalam hidupmu, engkau tidak akan berkata seperti Maria dan Marta, Tuhan, kami sudah menunggu, engkau tidak datang. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi kalau kita telah dipenuhi Roh Kudus, kita akan berbicara seperti Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku yang kuberikan kepadamu. Yang ada padaku yang akan menyembuhkan sakit. Yang ada padaku yang akan membereskan semua masalah hidup. Kita tidak menunggu. Kalau ada masalah, tunggu dulu, panggillah Bapak Gembala untuk doa. Kalau semua begitu, saya bisa lebih lama di Amerika. Bukan pula itu maksud saya. Tapi Bapak Ibu tidak bergantung pada gembala. Apapun masalah, sama seperti itu. Yang ada pada aku berikan. Itulah yang menjadi kerinduan Bapakku pada pagi. Tuhan memberkati. Mari kita